alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan puasa. Dan kita dapat melaksanakan ibadah tarawih bersama tadi ya. Nah, besok kita mulai puasa 1 bulan full. Niatnya sudah kita lafalkan tadi ya bersama-sama ya. Nah, ibadah puasa ini keutamaannya itu sangat besar, banyak. Kalau dihitung-hitung matematisnya itu ya variabelnya ya banyak lah. Sehingga ya susah dihitung, susah dianalisis. Karena itu perlu kita kaji secara bertahap, di breakdown satu demi satu. Itu pun nanti ada variabel yang nanti kita memang ya belum bisa bahas karena memang sangat banyak. Ya tidak apa-apa lah. Memang yang namanya ilmiah, akademisi, ilmuwan, cendekiawan, ketika mempelajari sesuatu kan variabelnya kan ditetapkan. Ya, seperti itu kan. Dan dibatasi lah agar lebih mudah dianalisis. Nah, ini tahun 2016 itu ada seorang ilmuwan kimia fisik kan, ahli komputasi, sering mempelajari protein seperti itu di dalam tubuh, protein dalam tubuh manusia kan, untuk desain obat dan lainnya lah. Ilmuwan tersebut bernama Yoshinori Ohsumi, meraih hadiah Nobel. Jadi beliau dapat hadiah Nobel karena menemukan mekanisme tubuh yang dinamai autophagy. Nah, apa ini? Autophagy itu apa? Itu adalah mekanisme yang terjadi dalam tubuh manusia ketika manusia berpuasa. Jadi gampangnya, ini si Yoshinori Ohsumi ini meneliti tentang puasa dan meraih hadiah Nobel. Wih, keren ya. Meneliti puasa dapat hadiah Nobel. Nah, di tahun 2016 itu, tiba-tiba Pak Ria Armunanto, ya guru saya, itu nge-share link artikelnya di grup Telegram waktu itu. Kemudian pas TA itu diterangkan tentang autophagy ini. Ya memang dosen-dosen UGM itu memang banyak yang alumni Jepang ya, ada yang termasuk guru dosen DPA saya kan, pembimbing akademik saya. Itu juga alumni saya. Jadi ada link lah ke sana. Nah, ilmiah, autophagy ini ilmiah. Ya bahasanya bahasa ilmiah seperti itu. Ya saya sederhanakan saja lah ya bahasanya ya, agar Anda itu dapat lebih mengerti lah, mudah mengerti seperti itu. Tubuh kita itu memiliki yang namanya sistem pencernaan. Sistem pencernaan berarti kan ketika kita makan, masuk mulut, masuk ke lambung, usus seperti itu, makanan itu diolah di situ, di sistem pencernaan tersebut, diserap oleh tubuh, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Zat makanan ini kemudian dikonvert menjadi energi. Teorinya seperti itu. Proses katabolisme dalam tubuh, ya macam-macam lah. Ada yang bentuknya karbohidrat, lemak, protein. Ya artinya zat makanan akan dijadikan energi. Gampangnya seperti itu. Kemudian energi tersebut digunakan oleh tubuh untuk beraktivitas. Ya biasanya dibagi menjadi 3. Secara garis besar seperti itu. 70%-nya itu untuk basal energi. Apa ini? Ya gampangnya energi yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup di hari tersebut. Ya. Terus 10%-nya untuk mengolah makanan. Jadi mengolah makanan itu juga butuh energi. Catat ya ini ya. Mengolah makanan juga butuh energi. Nah, 20%-nya itu untuk kegiatan tubuh. Ya ada belajar, ngaji, kuliah, jalan-jalan, olahraga, shopping. Nah, masuk ke dalam 20% ini, termasuk ibadah dan maksiat itu yang di 20% ini kegiatan kita tubuh sehari-hari. Kalau ada sisa makanan, itu nanti akan disimpan dalam bentuk gula darah dan lemak. Yang berat badan naik ya ini penyebabnya sebenarnya ya. Gula darah, zat gula darah numpuk, lemak numpuk, timbangan ambruk. Seperti itu ya, bahaya kan.
penyakit dikarenakan zat gula darah terlalu banyak. Wadah ya, kan? Atau lemak numpuk, kolesterol, darah tinggi, darahnya kental, tekanan darah naik, kerja jantung bertambah, emosian akhirnya. Ya seperti itulah, gampang capek dan lain-lainnya. Ya bahaya kan? Ya bahaya lah. Itu kondisi normal orang yang tidak berpuasa atau yang suka makan lebih seperti itu. Nah, dikurangi, makan jangan sampai berlebih lah. Kan makruh toh. Ya ikut Rasul lah, ikut Rasul enak. Nah sekarang kondisi orang yang berpuasa. Saat normal tadi, kan darah mengalirkan zat makanan ke seluruh tubuh untuk dijadikan energi tadi. Nah saat berpuasa bagaimana? Ada tidak makanan yang dialirkan ke seluruh tubuh, yang dibawa oleh darah, mengalirkan ke seluruh tubuh, yang untuk dijadikan energi? Ya nggak ada ya puasa kok, nggak ada makanan, nggak makan, kecuali kalau mau lebih lagi. Jadi kan tidak ada asupan makanan, itu tidak ada. Padahal tubuh butuh yang namanya energi, butuh. Apalagi yang 70% tadi, ada yang 70% tadi basal energi itu, yang untuk mempertahankan tubuh, mempertahankan kehidupan kita dalam satu hari tersebut. Ya haruslah. Padahal mengelola energi juga butuh yang namanya energi yang 10% tadi. Ya tahu kan siklus Krebs lah dan lainnya seperti itu. Ya tadi konsepnya seperti itu kan. Itu kan butuh yang namanya energi untuk nanti dapat energi yang lebih besar seperti itu. Jadi ya tetap, tubuh tetap yang namanya melakukan kegiatan pembentukan energi itu tetap. Nah, tapi tidak ada asupan zat makanan. Jadi apa ini? Dijadikan energi itu apa? Ya mau tidak mau kan simpanan energi dalam bentuk gula darah tadi. Yang kemarin makan terlalu banyak seperti itu, atau lemak, tapi kan sulit ya, mengolah lemak itu kan sulit lah, Anda tahu sendiri lah, harus olahraga dan seperti apa seperti itu ya. Dan lagi dalam kegiatan pengolahan energi itu membutuhkan hormon sendiri-sendiri, spesifik hormon itu ya. Kalau untuk gula atau karbohidrat seperti itu ya hanya untuk itu. Kalau untuk lemak ya hanya untuk lemak. Kalau untuk protein ya hanya untuk protein. Jadi ya untuk gula ya simpanan gula darah dalam tubuh yang dijadikan energi. Oh berarti bagus. Kadar gula darah dalam tubuh itu dapat terkontrol kan akhirnya kan. Ya, akhirnya tidak mudah kena penyakit ya karena gula darah tersebut lah. Ya kalau untuk lemak ya lemak nanti, atau kolesterol terlalu banyak makan yang berlemak segitu ya dijadikan energi ya, walau susah tadi ya, tapi tetap bagus. Yang pengen langsing, darah tinggi gara-gara kolesterol atau sekarang marah-marah seperti itu ya harusnya puasa ya, dapat manfaat dari puasa seperti itu ya, akhirnya ya bagus kan. Nah ini yang ketiga ini protein. Untuk protein, tubuh akan memilih protein di dalam tubuh yang dianggap asing. Ya, jadi dipilih dulu protein dalam tubuh yang dianggap asing. Nah, itu dulu yang kemudian diubah menjadi energi. Ketika proses pembentukan energi, itu nanti protein tersebut yang dianggap asing tersebut ya akan dijadikan energi. Karena yang asing ini dianggap makanan oleh tubuh kita. Kalau yang biasa ada ya, oh berarti memang ada di situ ya, tidak lah. Kalau yang asing, oh ini pasti makanan, dianggapnya makanan. Nah, protein di dalam tubuh yang seharusnya tidak ada di situ, itu contohnya kuman, bakteri, virus, sel kanker. Nah itu. Ya kuman, bakteri, virus, sel kanker ini yang kemudian oleh tubuh akan dianggap sebagai zat makanan, akan dimakan oleh tubuh. Nah mekanisme ini yang kemudian dinamakan autophagy tadi.
Syaratnya ya, itu tadi syaratnya tubuh harus tidak menerima asupan makanan dalam jangka waktu tertentu. Karena tidak boleh ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh tadi toh. Kalau di teori autophagy ya tidak menerima asupan makanan selama 12 sampai 24 jam. Setelah 12 jam tidak menerima makanan, nah itu autophagy akan aktif. Nah, sekarang kita puasa berapa jam sehari? Berapa? 12 jam. Ngawur. Kortingan apa itu ya? Apa mokel? Ya standar Indonesia itu ya dari mulai jam 4 pagi sampai jam 6 atau setengah 6 lah. Seperti itu ya kan. Berarti kan lebih dari 12 jam kan. 13 setengah jam atau sampai 14 kan. Ya lumayan itu. 12 jamnya itu aktif, autophagy-nya itu aktif. Nah, setelah aktif, diaktifkan selama 1,5 sampai 2 jam. Nah, dalam waktu tersebut, itu kuman, bakteri, virus, sel kanker itu dimakan oleh tubuh kita. Dijadikan energi. Baiknya apa enggak itu? Kira-kira. Ya baik kan? Ya bisa untuk terapi kan? Nah, makanya kita itu harusnya bangga. Islam punya kewajiban puasa itu harusnya bangga. Harusnya. Ridho lah. Ridho dengan hukum Allah. Ridho dengan ketetapan Allah. Harusnya seperti itu. Ya saya itu termasuk ya yang selalu bangga lah ketika mengucap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'an imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Bangga. Mengucapkan itu dengan bangga. Ya karena agama kita itu ilmiah. Masuk akal. Jadi istilahnya peraturan, ada aturan, ada hukum seperti itu yang ditetapkan Allah, ketetapannya dari mulai A sampai Z itu semuanya masuk akal. Ya urusan orang lain kemudian nggak masuk akal. Ya terserah dia. Tapi kan syarat masuk akal itu kan punya ilmu cukup. Ya kalau tidak masuk akal ya berarti ya belajar lagi lah kan seperti itu ya, belajar yang banyak seperti itu ya. Harusnya yakin kalau seandainya Allah menetapkan suatu hukum itu pasti ada yang namanya apa? Kalau ada hikmah seperti itu ya, manfaat seperti itu. Karena itu adalah bagian dari sifat Ar-Rahman-nya Allah. Ya kan?